ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas, dan profesionalitas yang melibatkan, diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri. Setelah skandal bersama wanita emas terbongkar, kini si penerima berulang-ulang sanksi peringatan keras terakhir dari DKPP Hasyim Asyari kembali diadukan. Pengaduan dilayangkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, LKBH FHUI, dan LBH Apik atas dugaan kasus yang memiliki tipologi yang sama dengan Hasnaini Muin. Demikian diterangkan oleh Aristo Pangaribuan, salah seorang kuasa pelapor. Hanya saja menurut Aristo, kali ini tipologinya berada dalam relasi kuasa sebab korban adalah petugas penyelenggara pemilu luar negeri, PPLN. Sementara dengan si wanita emas relasinya adalah kepentingan. Keterangannya itu menegaskan apa yang disampaikan oleh Maria Dianita Prospriani kuasa hukum lainnya. Maria mengatakan pula, Ketua KPU diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan menggunakan berbagai fasilitas kedinasan dan selalu mengasosiasikan dirinya dengan kekuasaan untuk mencapai tujuannya tersebut. Aristo menyebut dalam laporan disertakan pula beberapa bukti antara lain percakapan dan foto-foto. Saat jumpa pers itu pula yakni Kamis 18 April 2024 Aristo menjelaskan bahwa laporan baru diajukan saat ini karena takut mengganggu tahapan pemilu. Oleh karena itu, laporan baru diajukan setelah pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 dilaksanakan. Berikut keterangan para pengadu. KPU ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas, dan profesionalitas yang melibatkan, diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri. Gitu kira-kira. Mari ada yang mau ditambahkan? Oke, tambahkan mungkin sedikit latar belakang. Cerita pertama kali ketemu itu di bulan Agustus 2023. Itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas pertama kali ketemu hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024. Kemudian sebenarnya ini perilaku yang berulang ya. Nah, sebenarnya jadi dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadinya, Ketua KPU ini diduga menyalahgunakan jabatan kewenangannya, dia menggunakan fasilitas pribadi. Kemudian juga di sini yang menjadi catatan dari kami adalah adanya relasi kuasa, dan ini pola perilaku ini dilakukan secara berulang-ulang karena tidak hanya yang terjadi pada pengadu, tapi juga ada putusan-putusan sebelumnya yang melibatkannya. Jadi kalau masih ingat, sebelumnya kan perbuatan serupa Ketua KPU dengan Hasnaini, dengan wanita emas. Nah ini tipologi perbuatannya mirip-mirip. Tapi kalau pada waktu Hasnaini dia itu adalah ketua umum partai punya kepentingan, ini klien kami, seorang perempuan petugas PPLN, dia tidak punya kepentingan apapun. Tapi dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya, karena ini kan bosnya Ketua KPU. Berarti kan dari bulan Agustus sampai Maret ya 2023 sampai Maret 2024. di bulan baru dilaporin sekarang. Sebenarnya sih sudah mau dilaporkan dari terakhir sudah mau dilaporkan, tapi takut kontraproduktif. Kenapa? Karena kan mau ada pemilu pada waktu itu. Dan ini sudah lama, ini proses penyusunannya membuat ini kan nggak sederhana. Barulah kita putuskan untuk melaporkan sekarang. Tapi patut dicatat tidak ada kepentingan politik praktis apapun di sini selain kepentingan korban. Barang bukti apa aja Bang yang dilaporin ke dalam Bang? Barang bukti ada banyak ya, saya tentunya nggak bisa ungkapkan semua barang buktinya di sini karena ini sensitif. Tapi barang buktinya ada misalnya percakapan-percakapan, ya, ada foto-foto, ada bukti-bukti tertulis. Prediksi kami, merujuk pada pengaduan-pengaduan sebelumnya, jika terbukti si teradu paling sekadar dijatuhi peringatan keras terakhir lagi. Apakah skandal ini juga dilapor ke aparat kepolisian dan bagaimana dengan akibat psikologis yang dialami korban? Ikuti laporannya hanya di saluran ini. Sekian dari kami, mohon maaf atas kekeliruan yang terdapat dalam konten kami kali ini. Berilah komentar apapun isinya merupakan penghargaan bagi kami. Salam.